Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah cintai, Allah kasih, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengupload sebuah video reaction di mana Pendeta Manupulu untuk kesekian kalinya dipermalukan oleh kaum muslimin, dan beliau adalah seorang pemuda yang biasa berdebat juga di room-room debat ya, dengan saya juga. Nah, beliau ini debat terbaru ya, sebenarnya debat terbaru, dan beliau mempunyai mental yang sangat luar biasa ya, karena memang ketika di room-room itu memang jadi terdidik ya, kita gembleng gitu, kami gembleng, sehingga dia mempunyai keberanian yang luar biasa, berani menelpon Pendeta Manupulu di saat mengadakan kesaksian murtadin palsu atau murtadin odong-odong ya kan. Nah, jadi di live streamingnya ini menjadikan bahwasanya orang-orang yang bersaksi tentang bagaimana mereka masuk Kristen itu kan selalu menyangkut-nyangkut agama Islam ya, maka kita sebagai umat muslim wajib ya membantah fitnah-fitnah yang mereka lancarkan untuk memikat kaum muslimin untuk menjadi murtad gitu ya. Jadi sebenarnya agenda orang-orang seperti Manupulu ini ya, itu targetnya kalaupun umat Islam ini tidak menjadi Kristen, setidak-tidaknya menjauhkan umat Islam ini dari akidahnya ya. Jadi menjauhkan dari segala syariat-syariat, aturan-aturan Allah yang Allah risalah Allah firmankan dan menjadi risalah daripada para nabi tersebut. Maka inilah kesaksian ataupun penelpon ya, dibuat kalang kabut ketika sang penelpon ini meminta ya pembuktian dari ayat yang tertulis di dalam kitab mereka sendiri, yakni Markus ya, Markus 16 ayat 18 gitu ya. Jadi di situ ada 17 18 itu memang katanya firman Tuhan ya, dan wajib diimani, wajib dipercayai. Namun mereka malah ketakutan dengan hal itu ya kan, karena ketika ada ayat yang mengatakan jadikanlah semua bangsa murid, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Wah, mereka getol gitu ya, getol untuk mengkafir, artinya membuat umat Islam kafir ya kan, mengkristenisasikan umat Islam, mereka getol. Tapi giliran yang konon katanya itu adalah firman Tuhan ya, perintah, padahal itu ya, kalaupun itu firman Tuhan berarti itu perintah. Nah, ini saudara kita ini dari penelpon ini ya, meminta pembuktian bahwasanya Markus 16 ayat 18 itu adalah benar-benar firman Tuhan gitu ya. Nah, diminta untuk membuktikan dengan cara minum racun, karena memang di situ tertulis tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang percaya. Mereka akan berbahasa baru, dan mereka akan memegang ular, dan mereka akan mengusir setan, dan akan memegang ular dan meminum racun maut, sekalipun mereka tidak akan mendapat celaka. Itu dah. Nah, tapi di sini salto-salto, dan kejadiannya sama seperti saya, bertaruh akidah, tapi bukti nyata mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, kita tampilkan dan kita akan komentari kemudian. Selamat malam Pak Yusuf. Malam. Ini saya mau nanya ke narasumber, boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya apa dulu nih? Ya begini Pak, Bapak narasumber ini siapa namanya dulu? Itu kan sudah ada di situ. Hari Prabowo, Pak. Oh, Pak Hari ya. Dengan, iya. Oh iya ya. Begini Pak,
Bapak sekarang kan sudah meyakini sama Yesus, percaya kepada Yesus, ya kan? Ya, ya, ya. Nah, kalau Bapak percaya, di kitab Bible itu kan ada tertulis Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya, memegang ular berbisa sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka. Bapak bisa buktikan ayat itu? Ya, apa namanya? Kalau menurut Islam itu bagaimana ya? Maksudnya Pak? Ya, kan pertanyaan ini sering diajukan oleh orang-orang Islam. Tujuannya apa? Iya, saya kan mau cuma mengerti bertanya. atau mau apa? Enggak, kan si Pak hari ini kan sudah percaya kepada Yesus. Ayatnya kan sangat jelas. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya kan? Ya, Memegang ular berbisa sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka. Boleh Bapak buktikan ayat itu? Saya tidak bertanya Pak, saya cuma minta pembuktian. ya. Kalau saya bisa buktikan, Anda mau ikut Tuhan Yesus nggak? Nah, mumpung di sini kan lagi live Pak. Jadi kalau Bukan, Bapak bisa makanya saya tanya buktikan, dulu. Jadi gini, supaya ada keseimbangan. Jangan Anda cuma bertanya, artinya kami istilahnya menjawab itu kan butuh energi, butuh segala macam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya bisa buktikan, Anda mau ikut Tuhan Yesus nggak? Di sini dia sudah mulai bingung dan ngeles ya, Pendeta Manupulu nih, berbagai macam manuver, bagaimana caranya untuk menutupi rasa malu dengan hal-hal yang konyol ya. Ditanya malah balik nanya gitu, bukannya memaparkan secara ilmiah ya. Terus kalau memang tidak berani untuk meminum, tidak usah gengsi, itu loh maksudnya, itu tidak usah gengsi, paparkan saja sesuai dengan dalil yang ada ya, tidak usah malu-malu. Seperti Pendeta Esra Soru dahulu pernah mengatakan bahwasanya itu ayat palsu dan itu ayat sisipan. Itu untuk apa lah gengsi-gengsi gitu ya kan. Nah, ini akibat orang-orang penyesat ya, seorang penyesat ya, ketika dipertanyakan tentang bagaimana keabsahan ayat-ayat yang ada di dalam kitab yang mereka imani itu sendiri, mereka malah bingung sendiri ya, ditanya malah balik bertanya ya. Dan anehnya lagi, ini nanti mereka akan berkata yang tidak-tidak, seperti waktu saya menelpon itu ya, tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanan, kematian, penebusan dosa ya kan, apakah benar Yesus dapat memberikan keselamatan, malah dijawabnya dengan kalender itu kan, jadinya sama ini. Menggelikan. Mari kita lanjutkan. oke silakan Pak, silakan boleh. Ya, berdasarkan apa Anda bisa, Anda punya omongan bisa dibuktikan? Iya, sekarang Bapak boleh buktikan enggak? Saya bisa buktikan, tapi berdasarkan apa saya bisa yakin dengan omongan Anda? Iya, saya pegang janji saya. Kalau Bapak bisa buktikan ayat itu, Ya, saya ikut Bapak. Kalau cuma di mulut, saya tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan gitu loh. Terus bagaimana Pak? Caranya gimana? Ya, Kalau sampai Bapak bisa meyakinkan saya? Caranya, kalau Anda mau yakin dengan ayat itu, Anda terima Tuhan Yesus dulu. Loh, Baru saya minta pembuktian dulu Pak. Saya minta pembuktian. Karena ayat begini Pak. Bentar. Karena ayatnya sangat jelas Pak. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Bapak kan percaya kepada Yesus, ya kan? Buktikan dulu Pak. Iya. Saya sudah buktikan, makanya saya percaya Tuhan Yesus. Nah, iya, maksudnya ini kan sekarang lagi live, banyak penonton, 1000 lebih ya. Ya. Coba Bapak live kan, Bapak minum racun. Terus? Iya, saya cuma minta pembuktian, cuman itu saja Pak. Saya sudah buktikan, makanya kalau Anda mau bukti, Anda harus dulu percaya dulu. Iya, saya paham dengan Pak Yusuf. Ya. Ayat itu kan sangat jelas kan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Oke, ya kan? Pak Yusuf percaya kan? Nah, mumpung ini lagi live, Pak. Bentar. Mumpung ini lagi live, Bapak bisa buktikan secara live enggak? Oh, ini kan kesaksian, kenapa Anda suruh saya minum racun di sini gitu loh. Nah, iya kan tadi Bapak kan mau buktikan. Iya, ya? saya kan sudah, saya gini loh, roti selai.
Saya ini sudah buktikan, makanya saya percaya Tuhan Yesus. Nah, Anda minta pembuktian. Saya kasih tahu kalau Anda Iya, mau gimana? Saya dulu. Gimana saya mau percaya kepada Yesus tanpa ada pembuktian dari apa? Kalian kan umat Kristen, percaya kan? Orang-orang percaya. Ya Iya. buktikan dulu, Pak. Iya, kami sudah buktikan. Itu kami sudah buktikan. Iya, maksud saya Ini buktikan loh. secara Ini ruang kesaksian, bukan ruang untuk minum racun di sini. Anda mengerti nggak gitu loh. Jadi kalau Iya, Pak. bertanya itu harus pada proporsionalnya. Mas Roti isi selai harus pada proporsionalnya. Ini kita lagi live. Bagaimana kita ini bukan lagi main akrobat di sini. Iya, tadi kan Jelas itu ya? apa? Kesaksian percaya Iya. kepada Yesus, ya kan? Sekarang saya mau bertanya sama Anda. Bagaimana Anda bisa yakin ikut sama Islam? Apa pembuktiannya? Coba Anda jelaskan kepada saya. Enggak, saya tidak bertanya, Pak. Saya cuma minta buktinya kepada narasumber. Bentar, Pak. Ya. Saya kan tadi kan Bapak narasumber ini percaya kepada Yesus. Ayatnya kan ada di Ya. dalam Bible. Tanda-tanda ini Ya. menyertai orang-orang percaya, ya kan? Ya kan? Ya. Memegang ular berbisa sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka. Iya, betul itu. Kami sudah buktikan Nah, itu. sekarang iya, makanya ini kan lagi live, Pak. Coba Bapak buktikan secara live. Mumpung dilihat banyak saksi di sini, sekian ribu penonton, ya kan? Iya. Biar saya bisa ikut sama Bapak kalau ayat itu terbukti, ya kan? Sudah kan saya sudah bilang, justru karena ayat itu terbukti. Iya, Bapak kan membuktikan, Bapak membuktikan. Semua percaya kepada Yesus. Gini loh, Mas. Iya, Bapak. Gini, saya jelaskan ya. Kami ini tidak perlu pembuktian kepada Anda. Kami ini sudah buktikan sendiri, makanya kami ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya juga gantian bertanya dong, jangan cuma Anda terus yang bertanya. Enggak, saya Sekarang- tidak bertanya, Pak. Saya tidak bertanya. Saya cuma minta pembuktian ayat itu, ya. Ayatnya sangat jelas kok, Pak. Iya, Anda meminta itu proporsional nggak? Ini orang lagi bersaksi, Anda suruh minum racun. Iya, kan bersaksi kepada percaya kepada Yesus, Nah, ya kan? Iya, ayatnya kan sangat jelas. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. iya kan saya Memegang sudah ular bilang. berbisa, sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka. Saya tidak bertanya, Pak. Sekali lagi saya tidak bertanya. Saya cuman pengen membuktikan apa? Bapak narasumber ini membuktikan ayat itu. Iya, untuk apa Anda minta pembuktian dari Nah, kami supaya ini saya begini loh, Mas. percaya, Loh, supaya saya loh. bisa percaya, bisa mengikuti kalian, ya kan? Iya, Anda gini loh roti selai, Anda tidak perlu percaya juga itu tidak penting bagi kami. Ya. Anda minta bukti itu tujuannya untuk apa? Saya sudah jelaskan dari tadi, kami ini sudah Nah, buktikan tujuan setiap saya hari. biar Dengar dulu. tujuan saya Dengar dulu sebentar, saya lagi jelaskan. oh iya. Ya, kami ini sudah membuktikan setiap hari minum racun, tapi kami tidak mati. Oke, jelas ya? Oke. Demikian tadi Pendeta Manupulu hanya ngeles ke sana kemari, ke ulur ke hilir ya, macam bajai di bundaran HI, ya kan? Tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya pun di-kick juga sama seperti saya. Nah, jadi kita di apa itu namanya ya, istilah apa? Di mute ya. Kita tidak bisa berkata-kata. Bahkan saya pernah berkata kentut ini tidak dapat didengar ucapanku nih, gitu. Saya pernah dia tidak mendengarnya, berarti kan memang dimatikan mikrofon kita itu ya. Jadi sampai disitulah mereka kebingungan sendiri karena memang segala sesuatu ya, jika mana memang firman Tuhan itu otomatis pasti dapat dibuktikan secara nyata, ya kan? Karena firman Tuhan itu tidaklah mungkin akan berdusta, ya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, secara secara nyata begitu ya, karena memang ini firman Tuhan katanya. Nah, masa iya firman Tuhan mereka tidak berani melakukan, itu artinya kan berarti mereka ragu ya, karena menurut Markus 16 ayat 18 itu Markus
Markus 18 ayat 16, lupa saya jadinya ini tadi. Itu menyatakan bahasanya menyertai tanda-tanda bagi orang yang percaya, ya, dan akan memegang ular, mengusir setan, ya kan, terus meletakkan tangan di atas orang sakit itu akan sembuh. Nah, ini semuanya bohong. Bukti nyata kekristenan bikin rumah sakit, kan. Kalaupun tidak kalaupun itu benar adanya, otomatis orang Kristen tidak akan pernah membuat rumah sakit. Seandainya pun benar membuat rumah sakit pun, mereka akan meletakkan tangan, bukan menyuntik. Toh buktinya nyata ini main suntik, ya kan, main periksa dulu, ya kan, tidak langsung meletakkan tangan. Nah, ini semuanya dusta. Jadi seperti Pendeta Yusuf Manupulu, menurut saya betul-betul orang yang sudah putus urat malunya, ya. Sudah berapa kali dia dipermalukan oleh umat muslim itu sendiri ketika dia mengadakan live streaming, mengadakan kesaksian-kesaksian di dalam live streaming mereka di dalam YouTube itu tadi. Toh bukti nyata segala sesuatu apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya tidak ada kebenaran di sana. Semuanya hanyalah dikarang cerita, ya, karena memang agenda untuk memikat umat Islam agar murtad dari agamanya, inilah salah satunya tipu daya mereka, itu ya, tipu daya Manupulu ini. Nah, itu sudah menjadi tanda bukti. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.